La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya wal asfiya. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram wa ta'azzam ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syadid lisani wahdi qalbi bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Junaidi sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau dan keluarga beliau dan anak cucu beliau semuanya Allah Ta'ala berikan kebahagiaan dunia akhirat. Allah Ta'ala berikan kemuliaan, kesejahteraan, dan yang terpenting mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau dan keluarga beliau, anak cucu beliau, dan semua orang-orang yang cinta sama beliau dan dicintai oleh beliau, mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang istiqomah, dijadikan orang yang istiqomah. Dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada orang-orang yang diwajibkan untuk mendapatkan mahabbatullah wa mahabbatur rasulih, dan insyaallah kita diwajibkan ya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, salah satu permintaan kita daripada sekian mungkin ribuan permintaan hajat kita yang ada di hati kita, ya, yang terpenting sekarang kita minta istiqomah. Kata maha guru saya menjelaskan bahwa la yutiqu 'alal istiqamah illa rijal, ya, tidak bisa dan tidak mampu untuk melaksanakan keistiqomahan dalam segala hal, ya, kecuali orang-orang yang mempunyai maqam tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering saya sampaikan, sebagaimana sering saya jelaskan, ya, sekelumit tentang keistiqomahan, tentang keistimewaan membaca manaqib, ya, yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita agar diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah apa-apa yang dicontohkan oleh para awliya Allah, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita meminta istiqomah? Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidina Imam Sayyidina Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ini tertera dalam hadis yang ke-20 daripada kitab Arba'in Nawawi. Ya, walaupun mungkin sangat ikhtisar, sangat ringkas, tapi maknanya sangat syamil, kamil, sangat menyelubungi kepada segala hal. Beliau bertanya, ya Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ini pertanyaan sangat cerdas. Ya, pertanyaan sangat cerdas yang sangat luar biasa. Kalau kita renungkan dan kita fahami, sangat luar biasa. Ya, mungkin kalau ada waktu panjang saya jelaskan nanti. Ya, yang saya terima dari para maha guru saya, al-alim al-lamah Sahibul Fadilah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih, yang sangat luar biasa. Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, qul li qawlan fil Islam, katakanlah kepadaku satu perkataan saja. Ya, di dalam Islam ini la as'alu ahadan ghairak, yang aku tidak meminta, tidak bertanya kecuali kepada Paduka. Ini kalau kita renungkan satu ucapan jelas, ya, beliau meminta ke Rasulullah SAW, minta ucapan yang paling top. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Qala, beliau
sabda menjawab daripada permintaan Sayyidina Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tapi bukan mengatakan amantu billah saja, bukan. Di dalam tafsir mengatakan dawim ala iman wa ala taatillah. Senantiasalah engkau atas iman dan atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tsumastaqim. Kemudian istiqomahkan. Ya. Dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali-wali Allah Subhanahu yang luar biasa. Ya. Beliau mempunyai keramat yang sangat luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu menghidupkan orang. Syekh Said Al-Amiri mampu menghidupkan orang. Syekh Ibrahim Al-Madbuli mampu menghidupkan orang, dan lain-lain sebagainya daripada keramat-keramat yang luar biasa. Tidaklah mungkin itu semua muncul kecuali sebab daripada istiqomah. Ya. Sehingga beliau, guru saya, menyimpulkan bahwa sesuatu yang paling hebat, sesuatu yang paling sulit untuk dikerjakan yaitu istiqomah. Ya, sulit. Ya. Istiqomah bukan dalam satu hal. Contoh yang wajib, karena hukum dalam Islam ada 5: wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Ya, kalau kita istiqomah dalam hal itu, kita istiqomah dalam melaksanakan yang wajib, kita istiqomah dalam menjauhi yang haram, kita istiqomah dalam berusaha memenuhi hidup kita dengan yang sunnah, kita berusaha menjauh dari barang yang makruh, dan kita berusaha menjadikan mubah yang menjadi sunnah, kita istiqomah, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wali-wali punya keramat ini dan itu dan segalanya karena mempunyai keistiqomahan. Sama sampai Syekh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Ya, satu istiqomah dalam satu sunnah. Kita mendengar satu penjelasan daripada guru kita, menerima penjelasan daripada seorang kiai, atau kita membaca kitab, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tersentuh hati kita untuk mengistiqomahkan, itu suatu pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh Al-Imam Syafi'i mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah itu lebih afdol, lebih baik daripada ribuan keramat. Apa keramat? Al-karomah yaitu apa? Kemuliaan. Bukan kita bayangkan kemuliaan itu bisa terbang, bisa bisa membelokkan besi, bukan. Keramat yang afdol itu hidayah. Ya, istiqomah ala taat, istiqomah ala ibadah, istiqomah ala tarkil manhiyat. Ini istiqomah yang keramat yang luar biasa di situ. Saat ini ada orang mati dalam husnul khotimah, itu kasih karomah namanya. Ya, ada orang bisa mengadakan kimia, ini karomah dari Allah taala. Kenapa karomah? Karena sebagaimana saya jelaskan kemarin bahwa keistimewaan luar biasa. Ya, kita didudukkan di majlis yang penuh barokah ini dengan kita menceritakan manaqib dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa fadilahnya. Ini karomah, kemuliaan dari Allah taala. Ya, orang-orang yang di sana mungkin sekarang lagi ngobrol, mungkin lagi main gaple, mungkin di televisi, itu bukan karomah, ihanah. Ya, kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keramat maknanya sangat-sangat panjang. Kenapa saya jelaskan ini? Nanti ada ujungnya. Ya, saya giring dulu biar kita istiqomah dalam taat, istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingin menyampaikan ini karena kemarin saya mendapat penjelasan yang luar biasa tentang masalah istiqomah, yang akhirnya nanti juga membahas tentang masalah keistiqomahan, kehebatan daripada keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mana kemarin saya ceritakan tentang keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat luar biasa. Ya, sudah. Ya. Di dalam riwayat lain mengatakan bahwa al-karamah khairun, al-karamah afdal, al-istiqamah afdul karamah. Ulama lain mengatakan bahwa istiqomah itu adalah paling afdolnya keramat. Ya. Jadi kalau kita mampu melaksanakan keistiqomah dalam satu hal, itu mampu menjadi kita orang ahli surga, sudah. Ya gitu. Dalam segala hal.
Ya, dalam cinta kepada para ulama, dalam sholat jamaah, dalam membaca Al-Quran, dalam membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, dalam segala hal warna-warni ketaatan sangat banyak sekali. Yang penting kita satu, istiqomah. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam satu hadis yang pernah sampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Sadul Imam Al-Hafidh Al-Musid Al-Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Bagi radhiyallahu ta'ala gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal a'mali adwamuha wa in qalla. Paling afdolnya amaliyah bukan banyaknya, bukan hebatnya, ya, tapi apa? Yang istiqomah walaupun sedikit, itu maknanya. Adwamuha yang paling senantiasa, yaitu paling istiqomahkan walaupun sedikit. Hal apapun itu. Nah, gitu. Makanya itu dulu guru saya Al-Alim Allamah Abdurrahman pernah mondok di Buya Sepuh, di Buya Yahya di mana, di Bandung dulu. Ya, beliau sekian tahun belajar, ya. Kemudian beliau itu mau pulang, berhenti boyong dari pesantrennya. Ya, beliau itu daripada min adatis sholihin, termasuk daripada kebiasaan orang soleh itu minta nasihat kepada gurunya. Ya. Jadi beliau itu mau pulang minta nasihat. Dikasih nasihat satu kata tapi sangat luar biasa. Ya. Ya, kalau kita membahas tentang masalah istiqomah sangat luar biasa. Ya. Apa yang disampaikan ya Buya minta itu satu nasihat yang menjadikan pendorong, menjadikan dongkrak untuk ilmu-ilmu yang saya pelajari. Apa kata Buya? Dengan nada yang gak keras katanya. Iya. Istaqim kama umirta. Itu aja. Istaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan dengannya. Ya. Jelas kalau kita ngaji, kita kumpul dengan ulama, ya, kita di dalam Islam, di situ penuh dengan hukum wajib, hukum haram, hukum hal wajib, haram, makruh dan seterusnya. Jelas, ya. Cuma satu, intisari barang yang kita pelajari, intisari ilmu-ilmu yang pernah kita rekam dalam telinga kita, ya. Itu satu pendorongnya agar manfaat satu, istaqim kamu umirta. Ya, istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan dengannya. Kamu diperintahkan sholat, istiqomahkan. Kamu dilarang maksiat, istiqomahkan. Kamu disunnahkan menjalankan sholat duha, istiqomahkan. Jadi apa maknanya? Ilmu-ilmu yang kita serap ya, dari para ulama, dari guru-guru, istiqomahkan, begitu maksudnya. Lah itu akan muncul, ya, kullal khair, ya, akan muncul setiap kebaikan-kebaikan, ya, yang sangat menyeluruh. Ya, sampai-sampai beliau menjelaskan tidaklah Allah Ta'ala memberikan karomatan afdal minal istiqomah. Tidaklah Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba satu keramat, satu kemuliaan lebih afdal daripada istiqomah. Mudah-mudahan ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mohon kaya, mohon panjang umur, jangan. Cukup istiqomah dalam taat, itu sudah menyelubungi segala-galanya. Ya, menjurus segala-galanya. Makanya itu Al-Imam Al-Mufassir Muhammad Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan, ya, la ta'budullaha liyukti. Janganlah kamu menyembah Allah, janganlah kamu beribadah kepada Allah, janganlah kamu sholat 5 waktu, janganlah kamu baca sholawat, janganlah kamu sedekah, jangan kamu sholat duha agar Allah Ta'ala memberi balasan kepadamu. Jangan. Sholat duha ingin banyak rezekinya. Ya, sholat 5 waktu ingin masuk surga, jangan. Ini sangat remeh bagi Allah Subhanahu wa taala. La ya ta'budullaha liyu'ti. Janganlah kamu menyembah Allah, janganlah kamu beribadah kepada Allah untuk Allah Ta'ala memberi kepadamu. Ya. Walakin u'budullaha liyardah. Akan tetapi sembahlah Allah, kerjakanlah warna-warni ketaatan untuk Allah agar Allah Ta'ala ridha. Apa balasannya? Fa'in radiyah, apabila Allah Ta'ala sudah ridha, adhasyatka bi'ata'i, akan membuat kabum, membuat membuat kaget ya kepada engkau dengan pemberian-pemberian Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita ucapkan permintaan kita sangat remeh. Sama-sama dalam hadis yang lain mengatakan, seandainya ya manusia dari awal sampai akhir, ya, dan jin dari awal sampai akhir kumpul di tempat satu, meminta permohonannya masing-masing. Berapa triliun manusia? Berapa triliun jin di situ?
Sedangkan jumlah manusia ini cuma ada setepatnya jumlah jin. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan semua permintaan satu per satu di antara manusia dan jin itu, ya permintaannya. Kecuali hanya seperti apa? Kalau kita masukkan jarum di apa namanya itu? Di laut, kemudian kita angkat jarumnya. Yang nempel di jarum itu hanyalah apa namanya itu? Yang nempel di jarum itu yaitu pemberian Allah Ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya atas permintaan mereka. Jadi masih banyak yang lainnya. Ya, apa maknanya Allah Maha Kaya? Jangan minta dengan terbatas nafsu kita, tapi kita cukup minta apa? Ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Nah, jangan apa itu masalah keramat saja. Kita harus mengatur hati kita biar kita beribadah kepada Allah Ta'ala lillah wa fillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para wali-wali kalau doa enggak macam-macam, cuma satu, minta satu, ridho Allah. A'la magamin, paling tinggi maqamur ridho, maqam ridho. Kalau sudah Allah Ta'ala ridho, tidak ada sesuatu pasti Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mempunyai keramat sangat luar biasa ini, iya, yang luar biasa ini yang terkenal, yang mana keramatnya mutawatir. Tidak ada satu wali yang melebihi apa namanya itu keramatnya mutawatirnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari apa beliau mendapat itu? Tidak lain tidak bukan karena sebab istiqomah. Dalam apa? Ya fi taatillah. Istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu. Kalau jangan Syekh Abdul Jailani, Allah Ta'ala itu mampu menjadikan kita seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mampu, kategorinya saya mampu. Sama kok Tuhannya kita sama Tuhannya Syekh Abdul Qadir Jailani, sama kok. Iya. Tatkala Allah Ta'ala memberikan kepada wali-wali, sama juga kalau kita mau minta kepada Allah Ta'ala, sama pemberiannya, tidak berbeda. Tapi mungkin ya kadar iktikad kita, kadar keyakinan kita, kadar usaha kita berbeda dengan usaha para wali-wali, sehingga kita mungkin dapat setetes daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ya, jangan suudzon kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala Maha Kaya. Ya. Nah, kenapa Syekh Abdul Qadir menjadi begitu? Kita walaupun enggak 100%, tirulah mungkin satu onnya, enggak sekilo satu onnya. Iya. Kenapa Syekh Abdul Qadir sampai sekarang beliau sudah meninggal tapi disebut-sebut namanya, ditawasuli namanya? Karena itu tadi, ya li ajli istiqomah, kan sebab kita berusaha sekarang. Bagaimana kita sekarang mempunyai sesuatu amalan yang kita istiqomahkan agar kita selamat daripada musibah-musibah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita semuanya akan mati. Ya, akan mati. Tidak ada satupun walaupun dia penjahat, pasti yakin hatinya kalau dia pasti akan mati. Lah tatkala mati nanti, ya kita masuk kuburan, ya apapun yang kita biasakan di dunia akan berikan Allah Ta'ala kepada kita seperti apa yang kita istiqomahkan tatkala di dunia. Kalau di dunia kita suka sedekah, di dunia kita suka baca Al-Quran, di Al-Quran juga di dalam kuburan juga akan membaca Al-Quran. Ya. Kalau di dunia yang suka sholawat, di kuburannya sampai hari kiamat juga selalu baca sholawat. Kalau di dunia suka ngaji, kumpul dengan para ulama, khidmah kepada ulama, di kuburan juga diwariwi pergi kepada majlis-majlis begitu seterusnya. Nah, istiqomah penting. Mungkin juga kita masih muda, getol membantu orang, masih muda getol baca Quran. Tatkala umur 90 tahun, mungkin mata sudah rabun, badan sudah lemah. Tetap Allah Ta'ala tulis sesuatu yang kita istiqomahkan dulu, pahalanya secara sempurna tatkala kita sudah tua. Kenapa kita tidak mengamalkan baca Quran tapi dapat pahala baca Quran? Karena kita sudah istiqomahkan tatkala kita masih muda. Nah, kita mumpung masih muda ini. Coba tanya seorang tua bagaimana? Iya, nggak seperti kita. Kita sholat mungkin 20 rakaat, 50 rakaat kuat, tapi kalau sudah tua mau remuk tulangnya sudah. Iya, kalau masih muda menghafal hadis ini, hadis itu, belajar masih giat. Sudah tua apa yang hafal? Otaknya sudah kayak cilok sudah untuk menghafal. Iya, sudah pikiran banyak macam-macam sudah. Dan seterusnya. Ya, mumpung masih muda kita, carilah amaliyah yang kita cocok untuk diri kita. Karena setiap orang berbeda-beda. Ya, berbeda.